penjelasan dari saya mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Salsabila dengan NIM 2210912120009 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dasar ilmu kesehatan masyarakat. Seorang lulusan kesehatan masyarakat perlu dibina sehingga sesuai dengan kompetensinya. Hal ini karena kesehatan masyarakat adalah salah satu jurusan yang menjadi incaran dan minat banyak orang. Berikut 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yuk simak video ini. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis data atau disebut dengan analysis and assessment. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan juga perencanaan program kesehatan. Disebut juga dengan policy development and program planning. Selanjutnya adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi atau disebut dengan communication skill. Yang keempat adalah kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang disebut juga dengan community dimensions of practice. Yang kelima adalah memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat, juga disebut dengan basic public health sciences. Yang keenam adalah kemampuan untuk merencanakan dan juga mengelola sumber dana, disebut dengan financial planning and management. Yang ketujuh adalah kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem, disebut dengan leadership and systems thinking or total system. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengenal budaya lokal, disebut juga dengan cultural kompetensi atau local wisdom. Itu adalah salah satu sarjana kompetensi masyarakat yang pilih untuk saya jelaskan. Budaya lokal daerah setempat harus kita pahami sebagai seorang masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Begitu pula terhadap seorang kesehatan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar bisa memudahkan untuk mengetahui masalah kesehatan serta bagaimana penanganannya melalui budaya lokal. Jika kita bisa memberikan penanganan sesuai dengan budaya setempat, tentu lebih mudah masyarakat dalam menerimanya. Selain itu, kita bisa tahu bagaimana solusi yang tepat dan apa yang harus kita lakukan. Seperti yang ada di Kalimantan Selatan. Seperti yang kita tahu, Kalimantan adalah pulau seribu sungai, yang tentunya penduduknya memiliki aktivitas yang lebih banyak di daerah sungai. Tempat tinggal penduduk bisa mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Bagaimana aktivitas masyarakat Kalimantan Selatan terhadap sungai itu menjadi pertimbangan seseorang dalam menentukan tingkat kesehatan. Seperti budaya lokal mau diajarkan kepada orang-orang yang membuang sampah di sungai, membuang sampah di berbagai tempat, dan juga BAB di sungai. Hal ini tentu masyarakatnya terkena penyakit seperti diare, demam berdarah, dan lain sebagainya. Sehingga budaya tersebut bisa menjadi tolak ukur terhadap seorang sarjana kesehatan masyarakat yang mengakibatkan dia mudah dalam mencari sebuah solusi terhadap suatu permasalahan, baik itu di tempatnya maupun di budaya daerah lain. Seorang kesehatan masyarakat juga pasti ahli dalam membaca situasi dan memberikan edukasi karena sudah memahami bagaimana cara mencari permasalahan, mencari solusi, dan juga mengomunikasikannya kepada orang lain. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam tindakan perbuatan maupun perkataan. Sekian, terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.